TV1 mengabarkan. Umumnya, artis terlibat prostitusi online sebagai korban. Kali ini lain, untuk Sintiara Alona sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online, tapi ia diduga menyediakan hotelnya untuk bisnis prostitusi. Apakah ini semacam modus baru dalam prostitusi online, pemirsa? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV1 Bang Amazon Dalimunte, pengamat hiburan di sini. Bang Amazon, selamat malam. Selamat malam. Kita juga telah tersambung dengan Kombes Pol Tubagus Ade di Reskrimum Polda Metro Jaya. Pak Ade, selamat malam. Malam Mbak Caca. Pak Ade, bisa disampaikan kepada pemirsa saat ini perkembangan penyelidikan terhadap Sintiara Alona seperti apa? Apakah ia memang mengaku bahwa tahu hotelnya dijadikan tempat prostitusi? Baik, jadi memang untuk dari Polda Metro Jaya itu telah tadi dirilis menetapkan 3 orang tersangka dengan masing-masing peran. Ada yang menyediakan, ada yang mucikari, dan juga ada sebagai pengelola. Semuanya terlibat, 3-tiganya itu. Kemudian kalau pertanyaannya pengembangan penyidikan, ini dengan minimal 2 alat bukti, kita sudah menetapkan 3 orang itu sebagai tersangka. Dari mana saja alat bukti itu? Ini yang pertama tentunya dari keterangan saksi, terus yang kedua adanya juga bicara percakapan dan juga beberapa alat bukti lain yang menunjukkan tentang peran dari masing-masing para tersangka tersebut. Baik Pak, sebenarnya awal dari Bapak dan tim mengungkap kasus ini itu dari mana Pak? Tentang bagaimana cara penyelidikan mungkin merupakan bagian dari taktis kepolisian yang mungkin merupakan tentang cara ya, tidak perlu mungkin secara detail saya expose di sini, tetapi berdasarkan dari hasil penyidikan, tentunya hotel tempat di mana prostitusi itu berlangsung itu mengalami beberapa perubahan. Dari semula dia sebagai tempat tinggal, kemudian berubah menjadi tempat kos, dan yang terakhir berubah menjadi hotel. Kalau dilihat dari sisi lingkungan, sepertinya memang tidak terlalu tepat untuk lingkungan di sana sebagai hotel. Dan berdasarkan hasil pengecekan kita lebih lanjut, ternyata operasional hotel pun izinnya sudah habis kurang lebih, udah mati ya, sudah lebih 1 tahun yang lalu. Baik Pak, berarti ada mucikari juga yang memang menyediakan gadis-gadis di bawah umur untuk dipekerjakan, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi tadi sudah dirilis kurang lebih ada 15 orang dan semuanya adalah anak usia di bawah umur. Bagaimana ini juga menjadi satu perhatian yang cukup serius tentang bagaimana pola perekrutmen. Rekrutmen bagaimana para 15 korban itu dijerat sehingga akhirnya dia menjadi korban untuk melaksanakan praktek prostitusi tadi. Ini yang mungkin ke depan harus menjadi perhatian untuk supaya bagaimana caranya berbagai macam pihak untuk bisa menghindari adanya korban-korban lanjutan dengan pola-pola penjeratan yang saat ini kita tangani gitu, ya, Mbak Pak Caca. Ade, bisa dijelaskan secara detail hubungan antara Sintiara Alona dengan mucikari ini seperti apa? Apakah sang mucikari menawarkan meminta tempat atau ini ide berdua Pak? Sepertinya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa terjadi perubahan gitu, perubahan dari tempat terus kemudian jadi kos dan kemudian berubah menjadi hotel. Hotel ini dilihat dari sisi lokasi dan lain sebagainya, makanya tidak terlalu tepat, mungkin tingkat huniannya rendah. Kemudian dengan sepengetahuannya dan dengan anjurannya si pemilik menyuruh kepada mucikari dan pengelola untuk menyiapkan tempat dalam pelaksanaan prostitusi. Jadi tidak semata-mata seperti hotel pada umumnya, lalu ada oknum yang menggunakan seperti itu. Kalau ini semuanya
seluruh tempat hotel yang ada kamarnya semua digunakan untuk itu. Tidak ada yang digunakan untuk praktek hotel sebagaimana mestinya. Baik. Kan ada beberapa hotel tuh yang terjadi, ada beberapa satu atau oknum menyalahgunakan untuk itu. Kalau ini semuanya, satu fasilitas penuh, semuanya digunakan untuk itu. Maka besar kemungkinannya dan cukup data, cukup akurat, cukup alat bukti bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur pasal 76 Baik. huruf I. Ya, ini bukan dimanfaatkan lagi bahwa ini sudah menjadi bisnis. Ditahan dulu Pak Ade, sekarang saya ke Bang Amazon. Bang Amazon, ya pasti publik terkejut. Kalau Bang Amazon sendiri kenal tidak secara personal dengan Alona? Kenal. Apakah terbayang bahwa bisa terjadi peristiwa ini? Ya tentu tidak. Artinya saya mengenalnya sebagai artis yang memang tidak terlalu sangat populer, juga ya berada di middle lah gitu, karena pernah membintangi beberapa film juga, filmnya juga kelasnya juga kelas, kita anggap kelas C lah ya, kelas C. Jadi ketika situasi seperti sekarang ini di mana usia dia sudah 35 tahun, sudah tidak banyak lagi yang menggunakan jasanya sebagai artis gitu, dan sekarang musim pandemi ya mungkin ada proses banting setir kali gitu. Tapi kalau ditanya seorang artis dari dunia seni kemudian terpikir membuka bisnis prostitusi ini kan tidak terbayang, kok bisa begitu, bagaimana ini Bang? Tergantung latar belakangnya. Baik. Tergantung latar belakang dia sendiri kan, artinya pasti dia mengenal betul dunia ini, dunia prostitusi terutama ya, karena dia sendiri pernah beberapa kali kan terkena kasus juga kan, gitu, yang menyerempet kasus seperti ini kan dia udah pernah kasus pemalsuan paspor, artinya tidak bersih. Artinya untuk kasus bahwa dia menyediakan tempat prostitusi memang untuk dunia artis kita ini hal yang baru, hal yang sangat baru. Dan membuat kita sedikit, oh ya ternyata ada juga loh artis punya hotel dan menyediakan tempat prostitusi gitu loh. Ketika ini sudah dilakukan, yang paling ditunggu oleh publik adalah pengungkapan kasus lainnya atau penelusuran kasus selanjutnya. Nanti saya akan tanya kepada Pak Ade, apakah bisa jadi ada tempat lain atau artis lain yang juga melakukan hal yang sama, menyediakan propertinya untuk tempat prostitusi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.